Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebelum memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang diambil dari kitab Wahyu kepada Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan jemaat yang ada di Sardis? Mengapa sepertinya ini adalah teguran yang sangat keras kepada mereka, sehingga Tuhan berkata, mereka dikatakan hidup tetapi mati. Saudara-saudara, adakah ini menunjukkan bagaimanakah jemaat yang mati meskipun mereka itu hidup? Adakah ini menunjukkan bahwa situasi saat ini yang mungkin berkembang di dalam kehidupan kita, ternyata mungkin ini dikatakan dengan adanya gereja yang mati? Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sepakat dalam kehidupan kita meyakini bahwa aku adalah gereja dan saudara adalah gereja, maka kita semua adalah gereja. Sehingga gereja itu adalah orang-orangnya, ya, jemaatnya, bukan kepada gedung peribadahannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam hal ini kita memperhatikan ada beberapa hal yang menjadikan jemaat Sardis dikatakan seperti hidup meskipun mereka mati. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata teguran ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa peribadahan yang sesungguhnya itu adalah harus didasari atas iman mereka kepada Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Sebab iman itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Sebab Roh Kudus itu diberikan Yesus kepada setiap orang supaya setiap orang yang percaya bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran tentang Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga apabila seseorang dikatakan memiliki iman sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus, bagaimana mungkin iman itu tidak berbuat? Maka sama saja iman itu adalah mati atau sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, oleh sebab itu kita mempercayai bahwa Roh Kudus telah menobatkan kita. Roh Kudus telah membuat kita menjadi layak di hadapan Allah atas segala perbuatan-perbuatan kita yang jahat atau yang tidak baik, sehingga kita boleh memohon pertobatan itu. Nah, bagaimana menurut Kisah Para Rasul 26 ayat 20? Mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, Allah mengatakan kepada jemaat di Sardis, aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti ini menyangkut tentang perbuatan, aksi yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sardis. Bukan hanya iman sebagai akal pengetahuan, tetapi juga untuk dasar dalam hati untuk berbuat segala perbuatan yang terbaik yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, karena iman tidak berbuat tadi, tidak beraksi atau tidak bekerja dalam kehidupan seseorang, maka tidak mungkin akan ada kekudusan dalam penyembahannya. Mengapa demikian? Karena apabila kita sudah memberikan hati kita untuk disucikan, maka disitulah letak keberadaan kita layak menyembah Tuhan. Dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa memperhatikan ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada orang yang mencemarkan pakaiannya seperti memiliki makna konotasi bahwa orang-orang yang datang sujud menyembah Allah harus terlebih dahulu mengorbankan segala keinginan hasrat dagingnya, menyucikan hatinya kepada Tuhan Sang Penguasa. Bapak Ibu saudara-saudara,
Apabila ini benar-benar kita memahami bahwa iman itu harus segera berbuat dan beraksi ataupun bekerja, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan akan benar-benar melayakkan segala orang-orang yang memberi hati dan pikirannya untuk dibersihkan dalam setiap penyembahan-penyembahan yang boleh kita lakukan. Yang ketiga, orang yang bertobat dan berbalik kepada jalan Allah akan melihat bahwa Allah memberi kasih-Nya kepada kita dengan tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk yang terakhir kalinya, apabila iman itu memenuhi segala hati kita, membuat kita menjadi bergerak ataupun beraksi, bekerja dalam setiap perbuatan kita, maka kita akan melihat bahwa berkat Tuhan sungguh beribu-ribu belas kasihan diberikan kepada kita. Oleh karena itulah segala berkat itu yang akan kita lakukan, akan kita terima, akan kita cicipi, bahkan akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Selamat menjalankan tugas pekerjaannya Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang-orang Kristen yang telah dipilih Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, yang telah memberikan kami pengajaran, yang selalu memberikan kami binaan untuk selalu memperbaharui diri, mau memberi diri untuk dipenuhi oleh kuasa roh, supaya kiranya itu mampu menguasai hati dan pikiran kami dalam setiap pekerjaan kami yang boleh kami lakukan. Lindungi kami, jagai ya Tuhan, jauhkan dari segala bentuk mara bahaya yang boleh menjadikan kami menjadi jatuh kepada keberdosaan oleh karena keinginan kami, sehingga kiranya hal-hal yang boleh kami lakukan adalah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruhnya kehidupan kami. Amin.